Selamat bertemu kembali di kuliah online GRC, Governance, Risk Management, and Compliance, bersama dengan saya, Dr. Jeffrey Handoko Putra. Kuliah online ini dapat diakses di YouTube maupun di podcast dengan alamat yphp.podomatic.com. Pada kesempatan ini kita akan mereview kembali mengenai tata kelola teknologi informasi. Kita kembali ke tahun 2000, tepatnya pada bulan Oktober. McKinsey dan London School of Economics melakukan penelitian yang mengukur peningkatan produktivitas akibat dari investasi di bidang IT yang dipengaruhi oleh pengelolaan manajemen di 100 enterprise. Enterprise di sini adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan erat dengan IT. Dan hasilnya diperoleh bahwa benar, pengeluaran tambahan di bidang teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas. Namun ini hanya terjadi pada perusahaan yang dikelola dengan baik. Bahkan pada kondisi ekstrim, perusahaan yang menerapkan IT di atas 75% dari prosesnya, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, penambahan produktivitasnya hanya 2%. Pengelolaan lebih memegang peranan penting. Jika McKinsey menceritakan keuntungan dari pengelolaan IT yang benar, Gartner mengemukakan penelitiannya bagaimana perusahaan akan merugi jika pengelolaan proyek IT-nya tidak benar. Menurutnya, lebih dari 600 miliar dolar Amerika akan terbuang setiap tahunnya pada proyek IT yang sakit atau tersendat. Pendapatan yang rendah dari investasi IT yang besar serta transparansi dalam pengelolaan IT menjadi dua isu utama. Grup lain, Grup Standis, menyatakan 20% proyek gagal per tahunnya. 50% tersendat, dan hanya 30% yang berhasil. Sedangkan ITGI tahun 2005, survei mendapati pentingnya strategi dalam pengelolaan IT, perlunya pengembangan perusahaan yang terlatih dalam bidang IT, perlunya peraturan yang tepat, adanya isu optimalisasi biaya, dan pengelolaan ROI dalam pengelolaan IT yang benar. Pada tahun 2004, para pemegang saham menuntut jaminan perlindungan atas harga saham. Para investor khawatir terhadap kemampuan pengelolaan IT dalam memperoleh ROI yang cepat. Isu di Time Business saat itu adalah jika auditor tidak mendapati data yang lengkap, maka pada laporan tahunan harus dilaporkan tidak menjamin kemampuan perusahaan peka terhadap pengelolaan. Sistem laporan keuangan saat itu tidak memadai. Perusahaan rugi 3 kali pada nilai jualnya di pasar saham. Terjadi bencana kebangkrutan yang tidak terlihat akibat dari sistem pelaporan keuangannya. Masalah saat itu sebenarnya adalah masalah di pemasukan data atau data entry. Jika ditanya bagaimana membangun pengelolaan IT yang baik dan benar, jawabannya tidak mudah, tetapi sebagai akademisi kita mencoba untuk merumuskan. Pertama, mula-mula diawali dengan komitmen daripada eksekutif. Mereka harus mau memanfaatkan IT benar-benar sebagai penggerak perusahaannya, guna memperoleh produktivitas dan keuntungan bersaing. Kemudian perlu pengelolaan sumber daya. Perlu adanya sumber daya manusia yang mengetahui cara mengolah IT dengan baik. Ada sumber daya prasarana dan sarana berupa sistem yang terintegrasi dan sesuai dengan bisnis strategi yang direncanakan dari awal, diawasi dan diperbaiki secara periodik. Kemudian perlunya adanya komunikasi dan transparansi dalam manajemen pengelolaan, pengaturan peranan dan tanggung jawab secara jelas yang dikomunikasikan. Keempat, perlu adanya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menghadapi dinamika perusahaan. Adanya 3 lapis pertahanan yang melindungi budaya kerja di suatu perusahaan. Yang ketujuh, perlunya organisasi yang selalu siap dengan struktur yang tepat, secara horizontal maupun vertikal. Terdapat kebijakan dan prosedur yang baku, sehingga kegiatan operasional selalu berada pada margin pengetahuan yang tepat dan tidak menimbulkan risiko baru yang tidak terkontrol. Berdasarkan pengalaman, maka akan tercipta peta arahan dan target perusahaan yang jelas dan kerangka kerja best practice yang bisa diterapkan. Best practice adalah strategi yang jika dilakukan, hasilnya akan sesuai dengan yang direncanakan. Praktisnya bagaimana memulai tata kelola IT yang mudah? Tahap pertama adalah pemahaman stakeholder.
Mula-mula kita kembali mengenali siapa stakeholder perusahaan, siapa internal stakeholder, dan siapa saja external stakeholder. Dan yang lebih penting adalah bagaimana memperlakukan dan berkomunikasi dengan masing-masing stakeholder tersebut. Apa yang bisa kita berikan dan kita bisa terima dari stakeholder tersebut. Itu yang didefinisikan dengan kondisi pahaman yang baik pada pengelolaan stakeholder. Bawalah semua stakeholder yang terlibat, jangan ada yang terlewatkan. Kemudian, tahapan kedua adalah memilih kerangka kerja IT yang sesuai dengan bisnis. Semua dokumentasi sebagai bukti pengelolaan dan audit diperjelas dan sesuai dengan standar kepatuhan yang diminta. Adanya standar tes untuk mengatur kerja perusahaan, adanya penilaian risiko dan penilaian maturitas untuk mengetahui kapabilitas dari perusahaan dalam mengelola perusahaan. Sekali lagi, ukur dan perbaiki. Tahapan ketiga adalah rasionalisasi semua proses. Proses harus jelas dan memiliki outcome yang jelas, dapat diukur dan jelas siapa saja yang terlibat. Kembangkan otomatisasi dalam proses pelaporan, pengingat, dan pengontrolan. Selalu menerapkan pengawasan yang berkesinambungan. Jika pengukuran pencapaian dengan KPI, maka selalu melihat persentase dari pencapaian dan target kinerja yang direncanakan di awal. Berikut memahami siapa stakeholder kita sebenarnya dalam bidang IT. Siapa yang menjadi penetap regulasi dan standar, siapa yang perlu diberikan laporan, siapa yang bisa menjadi konsultan, dan siapa yang bisa menerima hasil produk yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. 3 barisan pertahanan, 3 line of defense. Barisan pertahanan yang pertama dalam menghadapi dinamika perubahan adalah unit bisnis. Pada barisan ini dirancang cara membangkitkan keuntungan dan pengurangan pengeluaran yang didukung dengan kemampuan operasional. Pada barisan ini adanya kepemilikan dalam menerima dan mengelola risiko. Baris yang kedua adalah manajemen risiko, yang menyediakan pandangan jauh ke depan mengenai risiko apa saja yang bisa dikelola, dan pada unit bisnis dan lokasi mana risiko ini akan dikelola. Barisan ini mengendalikan dengan cara menetapkan standar, mengawasi, dan mengembangkan perusahaan untuk sanggup meluaskan risiko yang dapat dikendalikan. Semakin luas risiko yang terkendali berarti semakin banyak profit yang diperoleh dan semakin kecil biaya pengeluaran. Barisan pertahanan ketiga adalah internal audit yang secara independen memberikan review secara objektif, melakukan pengujian dan pengevaluasi kinerja dan aktivitas dari organisasi. Barisan pertahanan ketiga ini memberikan jaminan terhadap validasi kualitas dan efektivitas perusahaan. 3 barisan pertahanan ini akan membawa kelanggengan pada perusahaan. Jika saat ini semua sudah dikerjakan, Anda mungkin sudah ada pada posisi atau mendekati pada posisi pertama. Anda memiliki dukungan penuh eksekutif. Kedua, Anda memiliki semua sumber daya yang diperlukan. Ketiga, Anda tidak perlu lagi setiap saat menetapkan nilai-nilai tata kelola yang proaktif, karena secara otomatis nilai tersebut sudah tercipta. Keempat, pengelolaan IT prosesnya akan mengalir dari hulu ke hilir dengan lancar. Dan yang kelima, auditor tidak akan mendapati gap yang besar. Sekarang kita akan melihat 5 fokus area yang diusulkan oleh ITGI. ITGI singkatan dari IT Governance Institute, ada lembaga non-profit yang sudah lama terlibat dalam tata kelola IT. ITGI mendefinisikan tata kelola IT sebagai tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif, yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. IT Governance terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang menjamin bahwa IT akan melanggengkan dan mengembangkan strategi dan sarana organisasi. Definisi yang menarik, bukan? Menurut ITGI, tata kelola terdiri dari 5 fokus area. Yang pertama, strategic alignment, yang menyelaraskan atau align IT dengan bisnis dan memberikan solusi kolaboratif antara IT dan bisnis. Bisnis di sini ada T-nya perusahaan. Value delivery,
memberikan informasi yang sesuai dengan kaidah informasi seperti ketepatan dalam informasi, ketepatan dalam waktu, penerimaan informasi, bukan informasi yang salah, dan terupdate sesuai dengan siklus dari penciptaan informasi, yaitu pengantaran, pengambilan, dan pengupdatean. Resource management yang ketiga intinya adalah mengoptimalkan sumber daya. Jangan ada kekurangan sumber daya, jangan ada sumber daya tertidur akibat kelebihan sumber daya. Sumber daya ini mulai dari fisik, prasarana, dan sarana, juga termasuk sumber daya manusia yang memiliki skill dan kemampuan IT. Yang keempat adalah risk management. Diawali dengan mengamankan aset, kemudian pemulihan jika terjadi bencana, dan kepatuhan pada peraturan, standar, dan prosedur yang ada, agar mengurangi dampak dari suatu risiko. Yang kelima, performance measurement, mengawasi kinerja, agar output sesuai dengan yang direncanakan. Pada bahasan berikut ini, kita akan bicarakan best practice atau aktivitas unggul dari masing-masing area. Mula-mula best practice untuk area strategic alignment adalah berupa pendekatan terintegrasi antara bisnis dan IT, strategi serial atau cascading strategi pada organisasi, adanya tanggung jawab yang kolaboratif antara bisnis dan IT, adanya sasaran atau roadmap yang jelas untuk investasi IT, dan terdapat IT Steering Committee. Best practice dari value delivery adalah pertama, follow-mark tracking, atau menelusuri nilai-nilai bisnis apa saja yang bersumberkan dari IT. Misalnya, informasi yang cepat dan tepat, maka akan memberikan nilai bisnis berupa daya saing. Informasi yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, menciptakan pengukuran nilai bisnis yang cepat. Tujuannya agar memberikan trust, kepercayaan pada para investor. Misalkan perhitungan pengembangan keuntungan, ROI, biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, total cost ownership, atau NPV, net present value. Best practice yang ketiga adalah disiplin pada manajemen proyek yang memiliki peran besar pada bisnis. Yang keempat, komitmen pada metode atau proses untuk mengembangkan dan mengantarkan layanan. Yang kelima, menerapkan enterprise architecture planning guna mengintegrasikan sistem informasi. Best practice untuk area risk management adalah kepedulian pada risiko IT, didasari oleh penilaian yang terus-menerus, transparansi kepada stakeholder, penetapan tanggung jawab, dan melekatkan manajemen risiko pada organisasi. Yang keempat merupakan bagian integral dan kepatuhan dan manajemen. Digunakan risiko IT formal dan kerangka kerja pengendalian. Diarahkan pada keamanan aset IT, pemulihan jika ada bencana, dan penjaminan keberlangsungan operasi. Best practice dari area resource management yang pertama adalah keseimbangan antara supply dengan demand, pelatihan sumber daya manusia, memaksimalkan efisiensi dari aset, dan mengoptimalkan biaya berdasarkan sesuatu yang memang harus dibayar atau disebut consumption based chargeback. Mengetahui di mana dan bagaimana sistem outsourcing, transparan dalam manajemen pengeluaran dan alokasi biaya. Pada area performance measurement, best practice atau kegiatan unggulannya berupa penggunaan IT balance scorecard sebagai penerjemah strategi menjadi tindakan untuk menggapai tujuan secara terstruktur di samping pengukuran akuntansi konvensional. Terdapat sistem pelaporan yang menjadi feedback pada strategi, adanya pengawasan terhadap proyek IT dan layanan IT, dan best practice yang ketiga dipergunakannya benchmark sebagai perbandingan kinerja. IT scorecard disepakati oleh stakeholder kunci. Terdapat beberapa kerangka kerja IT, diantaranya yang terkenal adalah COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Kemudian ada COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission, yang selalu memerangi fraud, memberikan kerangka kerja untuk internal control. Ada ISO 17799 yang memberikan best practice untuk keamanan sistem informasi. ISO 27001 adalah standar untuk manajemen keamanan sistem informasi.
yang memberikan sertifikasi. Kemudian ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, merupakan kerangka kerja untuk IT Service Management, meskipun IT Service Management sendiri menggunakan standar ISO 2000. Juga terdapat standar lain untuk manajemen proyek seperti PRINCE2, PMBOK, dan OPM3. Berikut adalah model kerangka kerja COBIT yang memiliki 4 domain utama. Secara sederhana, terdiri dari Domain Plan and Organization atau PO yang berisi sasaran kontrol untuk perencanaan, Domain Acquire and Implement AI berisi sasaran kontrol untuk melakukan identifikasi solusi otomatis, implementasi, dan pembayaran software, teknologi, dan manajemen perubahan. Domain Delivery and Support DS yang memiliki sasaran kontrol untuk penentuan layanan IT, mulai dari identifikasi layanan, konfigurasi, dan penanggulangan insiden. Terakhir adalah Monitor and Evaluate MA yang melakukan pengawasan dan evaluasi dari kinerja IT, internal control, dan compliance and governance. Bagaimana memastikan fokus area dari tata kelola melekat pada setiap organisasi? Mula-mula, setiap fokus area dan tata kelola IT harus tepat matriks pengukurannya. Dapat pemilihan metode dan tool perancangan yang benar. Juga dari sisi perusahaan didampingi dengan budaya kerja, struktur organisasi, dan perekonomian perusahaan yang baik. Pada beberapa pembahasan ke depan, kita akan melihat metode dan tool secara cepat untuk masing-masing fokus area. Untuk metode fokus area Strength Alignment, metode dan tool yang digunakan adalah AS Strategy Map, Balance Scorecard, dan COBIT. Untuk operasionalnya bisa digunakan Service Level Agreement serta standar produksi dari layanan IT. Pada fokus area Value Delivery, metode dan toolnya untuk pengembangan bisa berupa Sales Project Management, SAI CMMI, Enterprise Architect, Team Play, SAP. Sedangkan tool untuk operasional bisa berupa ITIL, COBIT, AP juga. Untuk tata kelolanya bisa menggunakan COBIT, SAP, dan Term of Engagement. Pada fokus area Risk Management, metode dan tool yang dapat digunakan bisa berupa COSO, COBIT, ISO 1799, IBM Maturity Framework juga bisa. Pada fokus area Resource Management, metode dan tool yang digunakan bisa berupa SAP, TeamPlay yang dikembangkan oleh Siemens, MICS yaitu Multi Virtual System Integrated Control System, merupakan pengolahan sumber daya yang dibuat oleh perusahaan Computer Association. Kemudian ada Time Control, software yang melakukan tracking proses pengadaan sumber daya. SACMMI, Capability Maturity Model Integration yang dikembangkan oleh SAI, yaitu Software Engineering Institute, atau juga dengan analisis data inventory biasa. Pada performance measurement, metode dan tool yang digunakan bisa berupa Information System Balance Scorecard dari Kaplan dan Norton, COBIT, dan ITIL. Demikian bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.